Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ulun mendoakan pian kita seberataan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan keistiqomahan untuk bertolabul ilmi dan beramal dengan ilmu yang dipelajari. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, tidak, kalaupun ada malas, mudah-mudahan hanya sesaat, kemudian hilang berganti dengan semangat. Dan ulun doakan pian kita berataan mudah-mudahan diberikan futuh, ya, kama sebagaimana futuhul arifin, dibukanya para arif, sehingga antum dimudahkan membaca kitab, memahami isi kitab, dimudahkan menghafal Al-Quran, dimudahkan menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah doa orang puasa, apalagi diaminkan orang puasa, makbul. Mengajar Nabi, salah satu la turaddu da'watuhu, salah satunya adalah as-saimu hatta yuftir. Ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah, diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah orang berpuasa hingga berbuka. Ya, antum kan puasa semuanya kan? Insyaallah. Kemudian kita kirimkan bacaan suratul Fatihah untuk Syekh Muhammad Syakir, mu'alif hadal kitab, kemudian untuk seluruh guru-guru kita, kemudian untuk abah mama kita, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Mudah-mudahan urusan mereka dimudahkan Allah, disehatkan badan, dimudahkan urusan. Kemudian juga kita kirimkan bacaan suratul Fatihah ini untuk para muhsinin muhsinat di hadal ma'had wa hadal masjid. Mudah-mudahan juga hajat-hajat mereka dikabul oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pula kaum muslimin senantiasa di dalam izzah Islam. Ini ada kabar, ada seorang politisi Swedia yang menginjak-injak dan membakar Al-Quran beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kuasanya, Allah jaga kitabnya, Allah muliakan Islam dan kaum muslimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Syakir fi kitabih Wasaya Abalil Abna rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsul hadil ashar. Ad-darsul hadi ashar. Pelajaran yang ke-11. Fi adabil ibadati wa adabil masajid. Mengenai adab-adab beribadah dan adab di dalam masjid. Nah, alhamdulillah pas benar ini. Masjid kita sudah bisa difungsikan meskipun belum selesai. Insyaallah nanti diselesaikan. Ya, nanti pada bulan Ramadan kita lanjutkan pembangunannya. Ya bunayya iyyaka wa tafrita fi ibadati rabbik. Wahai anakku sayang. Jadi Ustadz ingin menegaskan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir, beliau menasihati kita semua itu dalam posisi sebagai ayah sekaligus ustadz, ayah sekaligus guru. Ustadz di sini bukan sekedar berceramah rame, diamplopi, gulik,
lalu tidak mengerti apa yang terjadi dengan jamaahnya. Ustadz di sini mengajar sebagai ayah pengganti dari ayah antum. Jadi baiknya antum itu jadi kebanggaan untuk kami. Antum kemarin membuat thumbnail untuk akun YouTube Ma'had Darul Ma'arif, Masya Allah, bagus benar. Ya, Ustadz karena bisa mengolah sebagus itu. Bangga kita, senang kita. Sebagai ayah, sebagai guru, kita senang, kita bangga. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang sesuai harapan kami sedih. Ya, jadi panggilan ya bunayya itu sesungguhnya panggilan kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Jadi ini bukan sekedar tadi datang berceramah rame bulik da amplopi imbah tuh kada tahu lagi apa yang terjadi. Banyak ceramah maulid, ceramah rajab rame hingga bermalam-malam, tapi esok subuh langgar masjid tetap sepi. Padahal pesan rajab itu adalah pesan iqamatus shalah, ya lah. Tapi esoknya sepi lagi. Bukan salah penceramahnya, tapi entah salah siapa. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ada lagunya lagu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Jadi maka Ustadz dari hati yang tulus mengingatkan sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Syakir, iyyaka wa at-tafrita fil ibadati rabbik. Janganlah engkau melalaikan. Jadi ada kata tafrid dari kata farrata yufarritu, ada ifrat dari kata afrata yufritu ifratan. Kalau tafrid itu maknanya melalaikan, menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan. Kalau ifrat itu berlebihan. Nah, jadi yang dilarang di sini tafrid, jangan melalaikan, jangan menggampang-gampangkan ibadah kepada Tuhanmu. Fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz, karena sesungguhnya ia Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Itu sebenarnya adalah ada ya mutakallim setelah huruf nun. Ya, tapi karena untuk balaghah supaya berataan itu ujungnya nun, ya, antum melihat itu di ayat selanjutnya kan yud'imun dzul quwwatil matin. Nah, semuanya nun, maka ya mutakallimnya dihapus. Istilahnya mahdzuf, dihapuskan. Jadi lengkapnya itu illa liya'buduni. Jadi dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembahku, menyembah Allah Ta'ala. Nah, ini misi kita itu ibadah. Status kita itu adalah Abdullah sekaligus Khalifatullah. Ayat ini menegaskan bahwa kita itu Abdullah, hambanya Allah. Kalau ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu menegaskan bahwa kita itu Khalifatullah, penggantinya Allah di muka bumi, untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Maka layaknya hamba, kita nih hamba, layaknya hamba, ya budak sahaya. Budak sahaya itu dimiliki oleh tuannya. Maka kita ini pun dimiliki oleh Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maka sekehendak Allah lah memperlakukan kita. Kenapa? Karena kita milik Allah. Kasarannya tuh, antum besi HP iPhone berapa? iPhone 18. Nah, misalkan ampun antum nukar pakai duit antum
Antum campurkan ke sungai adalah orang syirik. Adalah orang syirik. Kata tidak. Karena ampun seorang. Begitu pula Allah. Istilahnya Allah hendak mencampurkan kita ke sungai kah, ke laut kah, diapainnya kah kita? Diulahnya garing kah? Diulahnya miskin kah? Terserah ampun diri kita. Siapa ampun diri kita? Allah Ta'ala. Alam semesta ini ampunnya Allah Ta'ala. Ujar Allah panas. Keluarlah hashtag berangas panas. Ujar Allah dingin, hujan 3 hari 3 malam. Keluarlah hashtag berangas dingin. Cara Allah nya ampun langit dan bumi. Ujar Allah hujan. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Iyalah. Tinggal kita bisa mengatur diri. Apa caranya supaya tetap sehat meskipun cuaca dingin? Apa caranya sehat tadi Bang dalam cuaca dingin? Jadi kenapa? Karena kita tadi ampun Allah. Lalu misi kita adalah sebagai Abdullah. Kalau di kitab materi dasar Islam, kitab materi dasar Islam, buku lah, kan disebut ada alaqah baina qablal hayatid dunya, kemudian al-hayah fid dunya, dan al-hayah ba'da hayatid dunya. Kehidupan sebelum hidup di dunia, ketika hidup di dunia, dan sesudah hidup setelah hidup di dunia. Apa alaqah qablal hayatid dunya dengan hayatid dunya? Alaqah khalqiyah. Hubungan penciptaan. Kita ini dicipta oleh Allah. Apa alaqah kehidupan dunia dengan sesudah kehidupan dunia? Alaqah hisabiyah wal mas'uliyah. Hubungan perhitungan dan pertanggungjawaban. Kan gitu. Berataan dari apa yang kita gawe ini tidak ada yang luput dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Lalu ujar Allah, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imuni. Tidaklah aku itu menginginkan. Dari kata arada yuridu, fa'ilnya ana, mustatir, dhamir mustatir. Uridu, menginginkan minhum dari mereka. Dari siapa? Minal jin wan nas, min rizqin, berupa rizki. Jadi aku tuh tidak mengharap rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menginginkan mereka itu memberi makan kepadaku. Jadi sebenarnya sindiran dari Allah. Yang memberi rizki siapa? Allah. Yang memberi makan siapa? Hakikatnya Allah. Jadi amun Allah lalu meminta jin dan manusia termasuk diri kita itu ibadah kepada Allah, pantas tidak? Pantas tidak? Pantas benar. Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita makan, sangat pantas. Ada kalam menarik dari seorang khalifah di masa khilafah Umayyah. Beliau memimpin hanya 2,5 tahun, dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jersidin, banyak orang tahu, yakin, percaya bahwa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi banyak orang beramal itu tidak sesuai dengan keyakinan inya bahwa inya itu bakal mati. Iyalah. Banyak orang tahu, yakin, percaya bahwa inya pasti mati. Tapi banyak orang yang tidak beramal dengan keyakinan bahwa dia itu pasti mati. Banyak orang yang yakin, percaya, mengaku dia itu hamba Allah. Dia itu mestinya beribadah kepada Allah. Tapi kenyataan amalnya tidak sesuai dengan
kemiskinannya. Nah, kita jangan gitu. Lalu Allah menegaskan di akhir ayat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang kokoh. La haula wala quwwata illa billah. Jangankan mencipta manusia, mengolah manusia ini gampang bagi Allah. Menjarang banjar itu sutil benar. Nah, sutil benar. Mencipta yang lebih sulit dari manusia saja Allah bisa. Alam semesta itu kan ulahan Allah. Bisa Allah mengolah. Selagi sekedar mengolah manusia. Ustazah atau Ustaz Melis, terima akan Ustaz. Anda ke masjid hijab Ustaz. Jadi kalau ada orang kafir ngarannya Nadhr bin Haris, siapa ngarannya? Nah, dia itu kada percaya, dia mengingkari bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Maka jar Allah pengalihnya. Dari yang kita nih kadada menjadi ada saja Allah bisa, ya kalau apalagi sekedar mengadakan dari sesuatu yang sebelumnya pernah ada. Pahamlah? Kita ini asalnya adalah di bumi ini. Kadada. Sekarang menjadi ada. Ini bang kita nih. Maujud kita nih ada sekarang. Lalu kita mati jadi tulang belulang. Bahkan Nadhr bin Haris itu mencontohkan diambilnya tulang di kerpesnya, ramuk, tiupnya terbang, serpihan tulang belulang itu. Oke, inilah jar Allah hendak menciptakan pulang yang sudah jadi kayak ini. Ajarnya. Logikanya kan dari yang kadada menjadi ada saja Allah bisa, apalagi sekedar mengembalikan ada dari sesuatu yang pernah ada. Kita ini kan ada. Tidak sulit bagi Allah untuk mengadakan kembali. Dari yang kadada aja bisa. Pahamlah? Nah, itu. Jadi dzul quwwatil matin, Allah itu memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya bunayya kun harisan ala ada'is salatil mafrudati fi waqtiha ma'al jama'ati. Wahai anakku sayang, kun jadilah engkau harisan, orang yang bersemangat ala ada'is salatil mafrudah, melaksanakan salat yang difardukan fi waqtiha, pada waktunya, ma'al jama'ati, dengan berjamaah. Lelakian khususnya, lelakian tuh ya berjamaah. Di mana? Di masjid. Itu laki-laki yang soleh. Bila lelakian rajin sembahyang di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Nah, kalau babinian afdal salat itu di rumah. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain, andai perempuan itu sembahyang di teras rumahnya dengan wanita yang salat di ruang tamunya, yang afdal itulah yang salat di ruang tamu. Yang salat di dalam kamar itu lebih afdal daripada salat di ruang tamu. Di ruang yang lebih sempit tertutup itu lebih afdal ketimbang di kamarnya. Jadi perempuan itu semakin tersembunyi, dia salatnya semakin baik. Meski tidak dilarang kalau ini hendak ke masjid, merasa juga mendengar bacaan Ustadz Labib, misalkan Ustadz Labib Fadlur Rahman, ya kan ngaran dia, Kiai Labib, pasti pengarangnya Kiai Labib, karena bukan cabang MDM di Jorong. Jasnya sudah pas mana sudah. Jadi fi waqtiha ma'al jama'ati. Dingin maksudnya mbah sahur. Nyaman bener tekalap. Stumat aja seteh tekalap stumat aja. Harinya dingin benar. Mbah sahur habulang. Jadi supaya
kada teguring telah mbah sahur tuh, apalagi mbah subuh supaya kada teguring. Satu, ingat doa Nabi. Ada jar Nabi apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Apa jar Nabi? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku itu di waktu pagi. Jadi Allah itu bagi-bagi berkah di waktu pagi. Makanya orang bahari bila lambat buka toko rezeki patok ayam, kesiangan bangun lambat akhirnya buka toko kesiangan, jadi patok ayam tadi. Jadi para ulama guring habis subuh tuh mewarisi fakir, entah fakir harta atau fakir ilmu. Orang belajaran sudahnya masih guring. Allah berbagi berkah, hanya teguring. Dapat juga berkah saja apa banyu liur. Jadi satu, ingat itu supaya timbul semangat habis subuh tuh jangan guring. Kaum rebahan. Ini puasa nih parak sudah kan, sebulan 2 bulan lagi nyaman tepang habis sahur tuh guring, habis subuh guring. Ingat itu tadi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Yang kedua, tips dari Ustadz itulah sahur tuh jangan tapi banyak-banyak. Jadi porsi sahur tuh jangan sama lawan porsi buka puasa. Jubung tinggalan kucing, kada kelihatan lagi kucing, separohnya aja pada itu. Syukur-syukur seperempatnya. Kalau Ustadz biasanya sahur itu malah cukup air hangat, kurma 3 biji cukup sudah. Yang penting sahur mengambil barokah sahur. Di sahur barokatun, dalam sahur itu ada keberkahan. Mudahan karena kita bahas di bulan Ramadan hadis-hadis seputar Ramadan. Ada kitabnya tuh, Salasuna Hadisan Ramadaniyah, 30 hadis di bulan Ramadan. Mbah Ustadz Bulik dari umrah insyaallah, karena kita daurah, kita kaji kitab itu. Jadi Ramadan kita kada belajar matematika, kada belajar IPA, kada belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, khusus kena belajar tahsin, tahfiz, lawan ilmu-ilmu diniyah aja. Kenapa maka kayak itu Ustaz? Di sekolah lain kan libur sebulanan. Ya lah. Sekolah SMP, SMA liburnya sebulanan. Kita tetap belajar. Tanggal 15 hanyar bulikan. Tanggal 31 bebulik lagi ke sini. Jadi yang kedua tadi apa? Sahurnya jangan banyak. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi ingati hadis itu. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik atau aktivitas fikir. Jadi bila nyembah subuh, bawa ibu jalan-jalan, misalkan senam, itu insya Allah kada teguring. Mun sampai senam teguring, adanya ngigau. Yalah. Sambil senam sambil guring, ngigau katanya. Atau aktivitas berpikir, baca kitab kah, mengisi majelis taklim kah, ngisi muhadharah kah. Nah itu bagus tuh, mengisi muhadharah. Berpasangan, berataan menyampaikan muhadharah. Bilanya sekong aja nang muhadharah, sekong nang semangat, nang lain teguring. Ya, jadi kira-kira Ramadan tuh diulah gitu aja muhadharahnya Rabitah hai. Rabitah tolabah. Muhadharah tapi berpasangan gitu nah. Jadi kada betah goreng tak. Yalah. Karena Ramadan tambah subuh, setelah mudzakarah muhadharahnya berpasangan. Nah itu. Jadi adakan aktivitas fisik atau aktivitas pikir. Karena sayang pian imbahnya subuh tuh bilanya guring, bangun tuh kada nyaman awak. Yalah, kada sigar awak. Nah, jadi harus dilawan tuh ngantuk setelah sahur. Apalagi belum subuh, parah lagi tuh. Belum subuh tuh guringan. Biasanya tuh kan imbah subuh hanyar guring. Ini sebelum subuh tuh guringan. Nah, itu. Faida iqtarabal waktu. Jika sudah dekat waktunya fabadir ilal wudu'i, maka bersegeralah untuk berwudu. Ingat kalimatnya nih, faida iqtarabal waktu, jika sudah dekat waktunya. Kalau di wasal faida iqtarabal waktu fabadir ilal wudu, segeralah berwudu.
Ada, kalau sudah kita tuh adalah jadwal sholat setahun abadi, malah kada cuma setahun. Nah lihat itu, jadi subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, supaya tahu di waktu sebelum azan tuh wudu sudah. Jadi jangan menghadangi azan. Yang paling lambat azan dah. Ada, kalau Ustaz menyampaikan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, ada nanti orang masuk surga satu rombongan. Ada orang masuk surga rombongan. Ada yang full bercahaya awaknya. Lalu ditanya oleh malaikat, siapa buhan piane? Kami ini orang yang musallun, orang yang menegakkan sholat. Lalu kaifa sholatukum? Bagaimana cara sholat kalian? Kami itu berwudu sebelum masuk waktu sholat, sebelum azan, lalu kami menuju ke rumah Allah, menuju masjid. Nah, cahayanya full. Nanti ada kelompok kedua. Terdudi pada kelompok pertama tadi. Kenapa? Siapa pian? Kami nahnul musallun, kami orang-orang yang sholat. Kaifa sholatukum? Bagaimana sholat kalian? Kami itu wudu ketika azan berkumandang. Jadi kami wudu di rumah ketika azan berkumandang lalu menuju masjid. Tapi kalah bang pada kelompok yang pertama. Jadi ada beberapa kelompok orang nanti masuk ke surga berombongan. Nah, jadi yang sungsung ke masjid, sungsung aja masuk surganya. Berdahulu aja masuk surganya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Fabadir ilal wudu wala tuzahim ahadan fi tariqika, dan janganlah engkau berdesak-desakan di jalan engkau. Jadi saking padatnya orang, ya, karena terlambat tulak akhirnya padat, berdesakan akhirnya. Jadi makanya sungsungi. Wala tusrif fi isti'malil ma, jangan berlebih-lebihan dalam penggunaan air, penggunaan banyu. Wudu itu fardunya berapa kali basuhan wajah? 1 kali. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Kalau sampai 4 kali apa hukumnya? Makruh. Nah, jadi jangan berlebihan sampai 4 kali, 5 kali. Dikira, oh kan ini ibadah makin banyak makin bagus. Kada. Ada aturannya, ada patokannya. Salasan, 3 kali. Berataan 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, batis 3 kali, madmadah, istinsyak 3 kali. Istinsyak itu pasangannya, Pak. Istinsyak pasangannya, Pak. Istinsyar. Jangan istinsyak kada istinsyar. Pas puasaan pulang. Kemana banyunya? Pahamlah. Istinsyak tuh kayak apa kadang? Tangan manu banyu, mbah tu di anu ke hidung, disedot, imbah tu ditunjul oleh tangan kiri, disemburkan, namanya istinsyar. Kalau ada istinsyak, kada ada istinsyar, kemana banyunya tuh? Puasaan pulang. Itu ngarannya istinsyak sekaligus minum air. Campur apa kan kada tahu juga. Jadi jangan berlebihan. Fa idza dakhala al-waqtu wa adzana al-muadzinu, jika telah masuk waktunya dan berazan seorang muadzin, yang mengumandangkan azan seorang muadzin, fastaqbalil qiblati, maka hadapkanlah dirimu ke arah kiblat, wa shalli sunnatal qabliyah, wa shallil sunnatal qabliyah, dan dirikanlah salat qabliyah. Sebelum maghrib ada qabliyah maghrib, sebelum isya ada qabliyah isya, sebelum subuh ada qabliyah subuh. Malah ajar Nabi, rakaatul fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka jangan ketinggalan. Terlambat selesai, orang sudah iqomat, hanyar datang ulun, boleh kada qabliyah subuh? Kada boleh. Kenapa? Karena sholat fardu sudah hendak ditegakkan. Jadi jangan pas iqomat hanyar qabliyah subuh, terlambat. Jadi kalau ada yang fardu dengan yang sunnah, dahulukan yang fardu.
Bolehkah digawi qobliyah subuh ini imbah subuh? Jawabannya boleh. Tapi jangan diamalkan jadi amalan rutin lah. Sekedar menjelaskan secara fikih hukumnya boleh. Jadi kada sawat qobliyah subuh lalu digawi ba'da subuh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena masih di dalam waktu subuh. Yang qobliyah tadi itu. Qobliyah zuhur kada tegawi sebelum zuhur. Digawi imbah salat zuhur boleh. Adaankah qodoan? Qobliyah zuhur digawi imbah zuhur. Adaankah qodoan? Hah? Adaan masih. Kenapa? Karena masih ada waktu salat zuhur. Bilanya sudah masuk azan asar antum menggawi qobliyah zuhur, nah itu qodoan ngarannya. Boleh kada digawi qobliyah zuhur imbah azan asar? Boleh. Ngarannya apa? Qodoan. Jadi usolli sunnata qobliyah zuhri qodoan lillahi ta'ala. Nah tapi ini jadi amalan rutin. Ini Ustadz menjelaskan hukum fikihnya. Boleh, tapi jangan jadi amalan. Tiba-tiba imbah subuh sembahyang lagi 2 rakaat apa jar? Qobliyah subuh. Hari-hari sekali 2 ayo aja. Wajlis bisakinatin wa waqarin hatta tuqamas salatu, dan duduklah engkau dengan sakinah, dengan tenang, wa waqarin, dengan wibawa, tidak gelisah, hatta tuqamas salatu, hingga ditegakkan salat. Jangan bepandiran lah. Apakah dibacai? Quran kah dihafali? Hadis kah dibacai? Matan kitab apakah dibacai? Qawaid fiqhiyah kah dihafali? Ta'arif syar'iyah kah dihafali? Atau tafakur merenung? Lah, santri MDM dijaga itu. Bila sudah azan masuk, imbah itu sudah sholat, hadangi sampai sholat fardu. Jangan asik bepandiran. Jangan asik bepandiran. Ustaz melihat soalnya ada pondok pesantren kayak itu, rame benar bepandiran. Padahal tuntung qobliyah maghrib saya itu. Nah, jadi jangan, santri MDM jangan gitu. Tenang, sakinah, wa waqarin hatta tuqamas shalah. Fasalli ma'al jama'ati bi khusyu'in wa khudu'in. Dan salatlah engkau bersama jamaah dengan khusyuk dan khudu'. Apa itu khusyuk? Tenangnya hati. Apa itu khudu'? Tenangnya jawarih, anggota badan. Jadi kalau khusyuk itu amal hati, kalau khudu' itu amal zahir, amal badan. Cuma jar Imam Nawawi, kalau orang itu hatinya khusyuk, badannya akan khudu'. Apa tadi? Bila hatinya khusyuk, maka badannya akan khudu'. Hatinya tenang, badannya juga akan tenang. Kalau hatinya gelisah, badannya juga gelisah. Yang pina garuk-garuk, setemat garuk-garuk, setemat di kepala, digaruk, mbah tu digulu, mbah tu diparut, mbah tu diburit. Duduk tuh pina gelisah aja, kayak iwak hendak beluncatan tuh nah. Itu berarti hatinya itu tidak khusyuk. Hatinya tidak tenang. Kalau orang itu hatinya tenang, badannya itu pun tenang. Ini setemat-temat apalah kupiah kah? Diturunkan, karena dinaikkan pulang. Karena diturunkan, dinaikkan pulang. Kurang-kurang gawian ya gitu tuh. Yalah. Ada aja nang kada anpaidah tuh nanti gawi. Aur kupiah jadi bujuri, mbah tuh diputar pulang kayak kabayan. Itu hatinya berarti tidak khusyuk. Jadi dari Imam Nawawi, kalau orang itu hatinya khusyuk, maka badannya akan khudu'. Bahkan ada di antara para sahabat itu yang tertancap anak panah musuh mengenai tubuhnya. Apa katanya? Cabut anak panah ini ketika aku sedang sholat. Saking khusyuknya para sahabat tuh. Jadi anestesinya, pembiusannya itu ketika sholat. Jadi kada perlu dibius pas sembahyang, cabut ya.
insyaallah. Kadang merasanya saking khusyuknya dia, saking intimnya dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu intim, Ustaz? Mungkin tahu aja tak? Wa'lam annaka fi halis salati tunaji rabbaka. Wa'lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, fi halis salati, dalam keadaan salat, tunaji rabbaka, engkau itu sedang membisikkan isi hatimu kepada Tuhanmu. Masya Allah. Tunaji, ada najwa. Najwa itu artinya bisikan. Najwa lain nazwa. Ini ada takanak toko nazwa, pakai zai, pakai z. Pada nang bujur itu najwa, pakai jim. Jadi akhirnya ada najwa jim, ada najwa zai. Yang bujur itu najwa. Maknanya apa tadi? Bisikan hati. Jadi ketika kita sedang salat itu, kita sedang membisikkan isi hati kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Ta'ala. Wa anta waqifun baina yadayh, dan engkau sedang waqif, berdiri di hadapannya. Jadi Allah itu ada di hadapan kita ketika kita sedang salat. Jadi kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka perhatikan adab ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Imam Ghazali atau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, ini sudah pernah saya sampaikan tapi diulang lagi. Apa yang engkau rasakan kalau di hadapan engkau itu ada dosenmu, gurumu, ya, pasti engkau akan Jarsiden bersikap hati-hati, bersikap sakinah wa waqar, tadi tenang. Nah, ini yang di hadapan engkau adalah Malikul Malik, rajanya raja, raja di raja, penguasa alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Maka lebih pantas kita itu untuk khusyuk dan khudu' di hadapan Allah Ta'ala. Wa iyyaka wa hawajisas syaitan, hindarilah olehmu bisikan-bisikan syaitan. Wa iyyaka wattadahuka fi hadrati maulaka, jauhi, hindari engkau tadahuk, ya, tertawa-tawa di hadapan Tuhanmu, di hadapan Allah Ta'ala, ketawaan, cekikikan. Maka mensembahyang itulah sekong tertawa menular, sebelahnya nak ketawa juga. Iyalah. Nah, santri MDM itu mamnu' jiddan, terlarang banget. Jadi kalau ada santri MDM tertawa misalkan pas sembahyang, nah itu sedang suruh bersih WC masjid. Belum ada WC-nya, kena. Ketawa sembahyang. Ada kada? Ada. Manusianya ada kada? Manusia di sini kada ada. Di luar sana banyak. Akan-akan. Orang sembahyangnya hilang, main sandal. Ngumpatu penipin ya. Ngumpatu penipin. Lah. Wa iyyaka wa istighalal qalbi bi ghairi munajatir rahman. Hindarilah, hati-hatilah dengan kesibukan hati selain dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hati kita itu sibuk dengan yang lain. Jadi maka gawian-gawian lain itu tinggalkan, kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan itu ketika tuntung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Sunnahnya apa? Doa apa? Iftitah, doa pembuka. Apa yang dibaca doa iftitah? Apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah atau zatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, menghadap Allah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Berhadapan lawan Allah. Nah, renungkan itu. Makanya diandak di muka. Doaul iftitah itu supaya kita langsung connect, langsung frekuensinya itu tepat gitu. Jangan mencari-cari lagi frekuensi, langsung di awal langsung ketemu frekuensinya. Kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka as-shalah hiya
silatul abdi bi rabbih. Ada yang mengatakan itu. Salat itu adalah hubungan interaksi antara hamba dengan Tuhannya. Ya bunayya idza faragta minas salatil mafrudati, wahai anakku, jika engkau telah selesai dari melaksanakan salat fardu, fasalli sunnatal ba'diyata, maka laksanakanlah salat sunnah ba'diyah. Nah, ini termasuk banat lah, ini ada nasihat khusus untuk para banat. Gawi itu qobliyah, gawi itu ba'diyah. Kenapa? Karena ada penjelasan di kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menyatakan salat sunnah itu penambal bagi salat fardu. Apa tadi? Salat sunnah itu sebagai penambal dari salat fardu. Nyaman lah beisi baju rabit. Nyaman kada? Di muka pulang rabitnya. Oh, bahaya tuh rabit di muka tuh. Lelakian rabit di muka bisa tertuduh tuh. Mun rabit di belakang aman. Iyalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nyaman lah beisi baju rabit. Ada nyaman. Berarti mun rabit bagusnya apa? Ditambal, dijahit. Nah, sembahyang salat kita itu bilanya rabit kada bagus juga. Apa di antara yang menyebabkan rabit salat itu kada tumakninah? Mohon maaf, banin. Ustaz, karena masih baca Fatihah, masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini imamnya sudah Allahu Akbar, malah junya. Nah, lah dirasa-rasa. Jadi yang jadi imam laju tuh nah, dikurangi kecepatannya. Ya, jangan pakai 4.5 G. Pakai 3G aja kita. Pakai 3G aja. Salat pakai 3G, jangan pakai 4.5 G, kelajuan. Nah, nih. Ustadz termasuk yang kurang nyaman kalau sholatnya itu kelajuan. Ya siapa aja lah. Tenang aja. Kada tenang disasahi juga kalau. Kada disasahi orang kada juga, menyasahi orang kada juga. Jadi tenang. Sebujurnya amun jadi makmum itu tinggal Fatihah karena imamnya laju sah aja sembahyangnya. Asal jangan tertinggal dua rukun fi'liyah, dua rukun fi'liyah tertinggal nih misalkan. Asal kada dua rukun fi'liyah masih sah jamaahnya, masih sah membati imam. Jadi misalkan nih qiyam batu ruku, kita menuntungkan Fatihah, imam sudah ruku misalkan. Tertinggal berapa sudah tuh? Satu lah. Habis itu i'tidal. Nah, dua berarti. Kita mau empati hanya bergerak ketika imam i'tidal. Nah, itu dua. Bila masih dua, bila sudah dua tertinggal, jadi kada sah karena tertinggal oleh imam. Makanya tadi bila membaca Fatihah, mun kira-kira imam ini laju, ya kada usah dituntungkan. Segera ikut rukuk bersama imam. Cuma masalahnya kita ini hendak menuntungkan bacaan Fatihah. Ya kalau mun kawa tuh dituntungkan bacaan Fatihah. Jadi maka bagi para imam tolong kecepatannya diatur. Kelajuan jangan, kelambatan jangan juga. Kan saking lambatnya Allahu Akbar. Barnya yang panjang di mana? Mandak matobi'i di bar. Ada matobi'i di situ. Allahu Akbar. Saking asiknya ma'ayun. Orang kalua sekanya seden. Bisa memanjangkan ang handap. Hintalo gini panjangakannya. Hintalo. Kalua. Nah, jadi itulah. Dan salat kita ini pasti banyak lubangnya. Yalah, khusuknya kurang, bacaannya kurang, tartilnya mungkin kurang. Maka cara menambalnya bagaimana? Kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Salatun nawafil, baik qobliyah maupun ba'diyah. Supaya apa? Sebagai penambal. Nah, jadi di sini diperintahkan fasalli sunnatul ba'diyah. Jadi jangan kada digawe lah, sebisa mungkin digawe.
banin dan banat yang Ustaz nasihatkan, kerjakan itu. Kemudian wad'ullaha bima tayassara min salihid da'awat. Maaf. Wad'ullaha bima tayassara min salatid da'awat. Dan mintalah kepada Allah dengan apa yang mudah dari doa-doa yang baik. Hafali doa-doa itu di Risalah Amaliyah, ada doanya. Di buku yang zikir, doa, amalan, sholawat yang Ustadz susun itu ada juga di situ. Jadi hafali. Wastaghfir rabbaka katsiran, dan mintalah ampunan kepada Tuhanmu banyak-banyak. Nabi Adam itu membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu 100 tahun Sidin membaca. Saking Sidin merasa berdosanya, merasa bersalahnya, karena ajar Allah wala taqraba hadhihi syajarah, justru Sidin alahan pada memaraki, buahnya langsung dimakan. Jangan anulah, kan yang dilarang itu mendekati, memakan kada apa-apa ajar. Ajar Allah wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Mendekati jangan dilarang, memakan kada apa-apa. Nah itu salah tuh. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Memaraki zina yang kada boleh ajar. Berzina kada apa-apa. Nah, sesat itu. Setan itu, pikiran setan. Was'alhu al-fatha, dan mintalah kepada Allah al-fatha, dibukanya ilmu, dibukanya pemahaman. Allahumma ftah lana bifutuhil arifin, minta kita, ya Allah bukakanlah untuk kami bifutuhil arifin, ya Allah bukalah gasan kami ilmu sebagaimana dibukanya ilmu untuk para arifin. Arif dari kata arifa ya'rafu ma'rifatan fahuwa arifun, orang yang mengetahui ilmu. Minta itu Allah maftah lana futuhal arifin. Mudah-mudahan kita seberatan kawam baca kitab kena lancar baca kitab. Yalah. Dimudahkan lisan kita ketika membaca kitab. Nang baharakat kah, nang kada baharakat kah, nang gundul kah, nang gondrong kah, bisa kita membaca. Jadi banyak mintalan Allah Ta'ala. Karena Allah itu Al-Fattah, yang maha membukakan. Fa'innahu al-fattahul alim, karena sungguh ia Allah itu maha membuka. Buka rezeki, membuka pintu ilmu, membuka pintu keberkahan, dan lain sebagainya, dan maha mengetahui. Ya bunayya, wahai anakku, in istata'ta alla tajlisa fil masjidi illa wa anta ala wudu'in faf'al. Wahai anakku, jika engkau mampu alla tajlisa, engkau tak duduk di dalam masjid kecuali wa anta ala wudu'in, kecuali engkau dalam keadaan berwudu, faf'al, gawilah, kerjakanlah. Jadi saban masuk masjid itu dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Apalagi di sini banyu berlimpah, alhamdulillah. Muka deden di tandon, ambil di bawah sungai nih, di bawah kelas nih ada banyu, ya kan? Berlimpah. Asal hakon aja lah. Jadi ada amalan penduduk surga itu karena menjaga wudu. Bahkan terompahnya sudah berdahulu masuk surga sebelum orangnya masuk surga. Siapa dah? Bilal bin Rabah. Mbah ditakuni apa amalan pian? Ujar Sidin selalu berwudu, dan setelah berwudu Sidin menggawi salat sunnah wudu. Masuk surga jadi. Jadi ada amalan tertentu yang kita itu memang harus kuati. Di amal tertentu. Fa innal masajida buyutullahi, karena masjid-masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah. Wa laisa minal adabi an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi isti'dadin li ibadatihi. Dan bukanlah termasuk adab kepada Allah engkau masuk ke rumahnya
ke rumah Tuhan kau, wa anta ala ghairi isti'dadin la ibadatihi, dan engkau dalam keadaan tidak siap untuk beribadah kepadanya. Jadi ada dalam fikih itu ngarannya tajdidul wudu. Apa ngarannya tadi? Tajdidul wudu. Memperbaharui wudu. Jadi pian sebelum maghrib misalkan wudu ada hadas, lalu wudu apa niatnya? Nawaitul wudu'a ira'fil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Maghrib tuh mbah tuh pian maghrib malam ini nih ba'diyah maghrib, mbah tuh salat taubat, mbah tuh salat hajat, mbah tuh baca yasin, mbah tuh baca doa, masuk isya kada batal lagi wudu, disunnahkan untuk berwudu kembali. Nah, ngarannya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jaddada yujaddidu tajdidan. Tajdidul wudu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah. Maka niatnya lain. Niatnya lain. Kalau tadi nawaitul wudu'a lil raf'il hadasil asghar. Ini kan ada hadas. Jadi kada perlu. Jadi kalau hendak nawaitul wudu'a khalas. Nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala, gitu aja. Kenapa? Karena tidak ada hadas. Sama nih binian haid misalkan. Bersih dah, hendak mandi. Lakian mimpi misalkan. Mandi wajib. Nah, di antara sunnah mandi wajib itu kan berwudu. Wudunya apa itu niatnya? Niatnya bukan nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, bukan. Tapi nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, lillahi ta'ala. Jadi berniat wudu untuk sunnah mandi karena Allah Ta'ala. Mbah tuh mandi, mbah tuh wudu lagi lah, kada perlu lagi. Karena kalau nya sudah lirafil hadasil akbar, berarti hadas asgharnya terangkat juga. Kecuali batalnya pas mandi. Bekameh kan misalkan. Tercapai kemaluan bi ghairi ha'il, batal. Wudu lagi mana sembahyang. Nah, jelas lah. Jadi tadi telah wudu jika mampu. Ya bunayya inna ammatal muslimina yanzuruna ila talabatil ilmi syarifi nadral ihtirami. Wahai anakku, sesungguhnya kebanyakan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin yanzuruna, mereka itu memandang, ila talabatil ilmi, kepada para penuntut ilmu syarif, ilmu yang mulia, ilmu agama ini ilmu yang mulia. Talabah, santri, penuntut ilmu. Maka Rabithah Talabah Ma'hadarul Ma'arif. Dengan pandangan ihtiram, pandangan kemuliaan. Oh Habibi jar, di mana mondoknya Pak Darul Ma'arif. Menghafal Quran. Alhamdulillah hafalannya sudah 5 juz, Masya Allah. Ujar orang di kampung sini. Riza aja, mondok di situ aja. Oh, alhamdulillah. Hafalannya bertambah, bacaan Qurannya bagus. Kau jadi imam. Kau zikir, kau baca doa selamat, mimpin tahlil, Masya Allah. Ihtiram, orang memuliakan. Mudah-mudahan gitulah. Bye-bye. Karena kekawanan di sini Habib ya. B, yang sebelah-sebelah sini, tetanggamu. Mondok kita nanti ke MDM. Banyak loh kawanan di sini, B. Nah, ke bawah itu. Spanduk sudah dipasang kalau. Ayo tuh. Wa yasta'zimuna kulla saghiratin taqa'u minhum, dan mereka itu akan mengagungkan, akan membesar-besarkan kulla saghiratin, setiap perkara yang kecil, taqa'u minhum, yang terjadi di antara mereka. Maka fa iyyaka ya bunayya, maka janganlah engkau wahai anakku antusallita, terpengaruh, dikuasai oleh alsinatul ammati ala nafsik, ucapan-ucapan orang kebanyakan atas dirimu. Jadi jangan kita itu
mun sudah bujur aja di jalan yang benar, jangan tapi terpengaruh lawan pandiran orang. Lah, mun kita yakin ada di jalan yang benar. Inya kena ada hal-hal kecil lalu dibesar-besarkan. Ustadz aja maka kayak itu nah orang kan gitu. Tapi orang umum, orang biasa menggawe kayak itu biasa ya. Tapi bila ustadz menggawe nang itu sama digawe orang umum, lalu dibesar-besarkan orang. Padahal sama. Ya kenapa? Karena ustadz. Lulusan pesantren jar. Ya. Kenapa maka pacaran? Nah kan gitu jarang lah. Hafal Quran. Kenapa maka pacaran? Nah kan gitu. Jadi mau kada hafal Quran bang pacaran model kada bapak. Tapi mau hafal Quran. Nah itu kontrol, karena kontrol sosial dari masyarakat. Kita pandang baik bahwa masyarakat itu memandang kita itu natural ihtiram. Tapi kalau ada hal-hal kecil yang tersalah pada kita, maka lalu kemudian diungkainya. Nah, la tarfa sautaka fil masjid. Jangan engkau berkuciak, berteriak di dalam masjid. Kayak dalam hutan ya. Jadi jangan meninggikan suara di dalam masjid, berkuciak-kuciak. Fa inna dzalika minal 'ami qabihun. Karena yang sedemikian itu di hadapan orang umum itu qabih, tercela. Wa huwa min talabatil ilmi syarifi aqbahu. Itu lebih tercela. Dan wa huwa min talabatil ilmi, dan berteriak-teriak di masjid itu jika dilakukan oleh penuntut ilmu yang mulia, ilmu agama ini, aqbahu, itu lebih tercela. Ismu tafdil dari qabih. Kalau qabih itu tercela, aqbah itu lebih tercela. Wa asyaddu nukran, dan sekuat-kuat sesuatu yang diingkari. Jadi kada disenangi itu. Wala tukhasim ahadan min ikhwanika, jangan berkelahi, jangan berselisih dengan salah seorang di antara saudara engkau. Jangan berkelahi di dalam masjid, berkancangan urat gulu di masjid, jangan. Wala tunazi'hu, jangan juga berdebat sampai debat kusir lah ya, kuciak-kuciak di masjid. Wala tudayyiq ala muslimin yuridu ayyata'abbada fi baiti maulahu. Jangan tapi mengalihi muslim lain, ya, kaum muslimin yang dia itu hendak beribadah di rumah Tuhannya, di rumahnya Allah. Maka di masjid kita ini siapa aja hendak sembahyang silahkan, hendak minjam gasan kegiatan silahkan. Maulid apa nih, Rajab nih, kita undang masyarakat, bukan hanya sebagai peserta, kita libatkan sebagai panitia. Karena memang gitu, kita mau olah dulu perjanjian masjid ini dikelola oleh Yayasan Darul Ma'arif Banjarmasin. Pelaksanaan Hari Besar Islam itu dilaksanakan bersama dengan masyarakat, seperti Maulid, Rajab, dan lain sebagainya. Jadi kita memang gitu, hitam di atas putihnya itu perjanjiannya. Jadi kita bersama-sama. Nah, supaya masjid ini bukan hanya eksklusif, jar istilahnya tuh, hanya kita aja yang mengelola, kada. Hanya kita aja yang memakainya, menguasai. Yang mengelola iya, tapi pemakaiannya bersama. Jadi masyarakat yang mau silahkan, sama-sama. Ya bunayya, innal amiya idza dakhalal masjida. Sungguhnya orang ami, ya, orang kada paham agama, orang buta agama. Idza dakhalal masjida, jika dia masuk ke dalam masjid, fal ajdaru bika, maka lebih pantas bagi engkau wabihi, dan dengan dia, ayyata'allama minkal adaba wal khusyu'a. Jadi lebih pantas engkau itu mengajarkan adab dan khusyuk kepadanya. Jadi pian ini kan talabatul ilmi syarif, penuntut ilmu-ilmu agama, ilmu yang mulia. Maka pian orang yang paling layak, orang yang paling pantas mengajarkan adab dan kekhusyuan dalam masjid. Mengajarkan itu bukan berarti harus
dengan panderan, tapi dengan apa yang kita gawi di dalam masjid itu cukup jadi pelajaran. Lah, jadi ulun Ustadz tidak ingin, bujur-bujur kada ingin melihat santri dalam arif berkuciakan dalam masjid sambil menghadangi sembahyang, ngobrol rame, masing-masingnya ngobrol kayak di pasar iwak. Jangan su'ul adab. Kenapa maka Ustadz mengatakan gitu? Ada soalnya terjadi di pondok pesantren tertentu. Oh, bagus banget sudah bajunya putih-putih. Tapi tadi Bang, imbah qobliyah maghrib, pandiran asing-asingnya. Maka ada tamu. Jadi ada pesan kawan itu, ustadznya, kiainya madahi. Ayo kawan, ya Ustadz S. Buhan moneja memadahi santrinya nih. Paling kada pas ada tamu barang adab bagus. Paling kada itu parah benar tak. Pas ada duyup tuh, ada tamu tuh paling kada bagus adabnya. Imbah itu terserah aja lagi. Tapi santri MDA jangan gitu lah. Jangan cuman ketika ada tamu adabnya bagus. Tapi adakah tamu? Kita tupang sudah. Keseharian kita sandal rapi, masya Allah. Kan? Sejadah rapi, alhamdulillah. Ada pepanderan, ada ribut dan seterusnya. Ini rumah Allah. Lah masjid ini rumah Allah. Ingat itu rumah Allah, buyutullah. Jadi dijaga adabnya. La antusi al-adabah. Janganlah engkau melupakan adab. Fayatawalla nushaka wal irsya wa irsyadaka. Dan ingatlah nasihat dan bimbingan kepada engkau. Ya bunayya, wahai anakku, la tudayyi' syarafal ilmi bi isaatil adabi. Jangan engkau sia-siakan. La tudayyi' syarafal ilmi, kemuliaan ilmu, bi isaatil adabi, dengan buruknya adab, fi buyutillah, di rumahnya Allah Ta'ala. Wala tusallit alsinatal amati ala ikhwanika. Dan janganlah engkau dikuasai oleh ucapan-ucapan orang umum yang mengumpati panderan gaya orang kebanyakan ala ikhwanika, terhadap saudara engkau. Terakhir, wa idza ra'aita min ahadil musallina syai'an takrahuhu. Wa idza, dan jika ra'aita, pian melihat, min ahadil musallin, dari salah seorang yang salat, syai'an, sesuatu. Jadi syai'an itu jadi maf'ul bih dari ra'aita. Takrahuhu, yang pian kada suka dengan inya, dengan sesuatu tadi tuh. Gawian yang digawinya, takrahu, yang pian kada suka. Kariha yakrahu. Itu jumlah fi'liyah setelah isim nakirah, namanya sifat. Yang takrahuhu, yang pian tuh kada suka dengan sesuatu itu. Apa misal, ya tadi pian sudah tenang, sekalinya ada nang bepanderan, kanakan main lato-lato dalam sikit. Fa'amilhu bil ihsan, maka perlakukanlah ia bil ihsan, dengan baik, wal lutfi, dengan lemah lembut. Nasihatlah gasan pian, gasan ulun, gasan kita berata. Mudah-mudahan kita itu diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan. Jadi kita menjadi baik itu sulit, tapi mengajak orang lain menjadi baik itu lebih sulit. Yalah. Jadi kita itu jadi orang baik itu sulit. Membawai orang supaya lebih jadi baik itu lebih sulit lagi. Jadi sanalah perlu kesabaran. Makanya sabar itu pahalanya besar. Apa ajar Allah Ta'ala? Innama apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahu
bighairi hisab. Yalah. Innama yuwaffa. Hanyalah yuwaffa yang dijanjikan. Wafa itu dijanjikan dan memenuhi janjinya. Wafi itu yang memenuhi janjinya. Jadi ada orang berjanji tapi tidak menepati janji. Kalau disebut innama yuwaffa, hanyalah yang dijanjikan. Artinya yang dijanjikan itu pasti dipenuhi. Karena siapa yang menjanjikan? Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Innama yuwaffas sabiruna, hanyalah yang dijanjikan untuk orang-orang yang sabar, ajrohu, balasannya, pahalanya, bighairi hisab, tanpa batas, kada berhitungan. Saking ya, kalau bahasa sekarang tuh unlimited edition, wifi unlimited edition. Kalau yang kemarin tuh masih limited edition, itu pun satu sesi 5 GB. Ya. Sesi banin 5 GB, sesi banat 5 GB. Itu pun lelet, akhirnya pakai kuota masing-masing. Infonya begitu. Kok tahu Ustaz, kasyap kabian kada. Kasyap juga kasyap bil WA. Karena dapat laporan. Nah, itu unlimited ngarannya. Nah, sementara pahala orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Nah, sabar itu 3 andakannya. 1 ketika menggawi ketaatan, 2 ketika meninggalkan keharaman, larangan, dan yang ketiga ketika ditimpa musibah. Makanya pahalanya besar tadi. Jadi makanya kalau ada melihat nang kene apa ajar pengarang kita, fa'amilhu bil ihsani wal lutfi. Perlakukan dia dengan lebih baik dan lembut. Ini ada satu renungan lah, ini penting Ustaz sampaikan. Masih lawas juga kita, masih 45 menit lagi buka puasa. Ada riwayat sahih di ketika itu Nabi sudah membangun masjid. Namanya masjid apa? Masjid Nabawi. Disebut Masjid Nabawi karena itulah masjid yang dibangun Nabi. Ada orang Arab Baduy. Arab Baduy ini Arab pedalaman. Baduy ini masih ada. Terbelakang, kurang pendidikan, kurang adab, soal adab. Itu yang terbayang dari seorang Arab Baduy. Datang ke masjid Nabi tiba-tiba bekameh. Apa tadi? Bekameh. Bayangkan pian, orang datang bekameh di ruang tamu rumah pian. Sare kada? Sare kada? Ini yang dikamihnya rumah Allah, lain rumah seorang. Rumah kita aja dikamih orang sarik, apalagi ini rumah Allah. Sarik, siapa yang sarik? Sahabat. Sasahinya lan sahabat. Hendak disasahinya. Tapi Nabi jangan. Biarkan dulu Nabi. Nah ini luar biasanya keteladanan Nabi kita. Biarkan dulu. Tuntung akan nya kami. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuntung akan. Bah itu tuntung kami. Jar Nabi ambil 1 ember air. Setelah itu siram. Untungnya masjid Nabi itu kada berkeramik bahari itu. Kada pakai granit kayak masjid kita, kada. Pasir. Jadi bila dikamihi itu kan rasapnya ke dalam. Tapi tetap Nabi menyuruh ambil seember air untuk izalatun najasah. Toharoh tu hiya raf'ul hadas wa izalatun najas, kan gitu. Mengangkat hadis dan menghilangkan najis. Harusnya dibalik ya. Izalatun najas wa raf'ul hadas. Nah, di situ ada pelajaran penting wahai anakku sekalian. 1, menghindarkan mudarat yang lebih besar itu semestinya dihindarkan. Karena kalau nyampas bekamih dia sasahi tadi sambil bekamihnya tercicir kemana-mana. Semestinya basah kena najis. Yalah. Nah, itu mudarat yang lebih besar. Yang kedua ada pelajaran tentang toharoh, kebersihan. Jadi disimbur. Yang ketiga, ini yang hendak Ustaz sampaikan. Tentang pentingnya tadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ihsan wal lutfi. Dengan ihsan dan kelemah lembutan. Ayo coba. Kita mengukur, kita ini kan supaya baik tuh kan kita tuh kalau hendak baik, hendak bungas, hendak bengkeng itu bapak bercermin kelak. Iyalah, perubahan banat nih. Hendak mencek kerudung ini sudah rata kah belum, berkaca kalau kita. Iyalah.
Mohon maaf, misalkan bopupur juga nih. Sudah ratakah pipi kanan ke kiri? Kan gitu. Lalu kandal sebelah kanan, tipis sebelah kiri. Nang si laki misalkan di rumah beli lipstik misalkan. Sudah ratakah lipstiknya atau coreng-moreng sampai ke atas ke bawah? Atau jangan-jangan di tengah aja nang lipstik. Kayak jengkelin. Kita perlu Jadi kalau kita tuh anak baik, kita itu perlu cermin. Dan cermin kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran kita ini sesuai atau kada itu cermin kita Rasul. Apa yang digawi Rasul itulah cermin bagi kita. Apa yang dilarang Rasul itulah cermin bagi kita. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini renungan gasan Ustadz khususnya lah. Ini kan orang kada mengerti nih. Orang Arab Badui ini kadang ngerti. Dasar orang kebiasaannya hendak kami kada tahunya masjid. Kaminya juga. Nah, tapi Nabi kita sebegitu sabarnya. Ini bukan soal pelajaran ketidakbisaan siswa atau santri membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal. Yang lalu kita marah gara-gara dia tidak terampil menghitung bilangan desimal. Hanya soal desimal kita marah. Ya. Nabi kita masjidnya di kami karena marah, Masya Allah. Nah, kita belajar. Jadi karena menghindarkan mudarat yang lebih besar. Nah, kita belajar lah. Nah, meskipun kalau Nabi kita yang dihina, Quran kita yang dihina, Islam kita yang dihina, memang kita wajib marah. Tapi kalau diri kita, ya terhadap diri kita, kita belajarlah untuk sabar. Ini Ustadz menasihati diri sendiri. Makanya tadi di awal kan saya cerita ada politisi Swedia menginjak-injak Al-Quran, imbah diinjaknya Quran dibakarnya pulang. Wajib kita tuh marah. Kada boleh kada marah. Mau kada marah itu namanya keledai. Tahu keledai? Lain kedelai. Keledai. Hamir. Yang di Quran disebut seburuk-buruk suara itu adalah suaranya sautul hamir. Kan begitu. Di Quran digambarkan keledai itu makhluk yang seperti membawa tumpukan kitab yang banyak tapi nggak ngerti isi kitab. Itu. Senang koleksi kitab tapi nggak ngerti. Nggak apa-apa lah, koleksi dulu Ustaz. Nanti mudah-mudahan suatu ketika ngerti. Nah, intinya keledai itu gambaran hewan yang ya begitulah. Jadi ujar Imam Syafi'i apa? Jika istaghdabta, jika engkau itu dibuat marah, falam taghdab, tapi engkau tidak marah, ya, fahuwa hamir, fa anta hamir atau kamakal, maka orang seperti itu hamir, keledai, himar, fahuwa himar. Jadi siapa yang dibuat marah tapi tidak marah, berarti dia himar, keledai. Ini Qur'annya diinjak, dibakar, tidak marah, itu himar, keledai, kata Imam Syafi'i. Nabinya dihina, sorban Nabi digambar, lalu ada bahan peledak kanan dan kirinya, sedang terbakar sumbunya. Itu kan penistaan kepada Nabi SAW. Wajib kita marah. Nah, kalau tidak marah seperti kata Imam Syafi'i tadi, dia itu himar. Tapi marahnya harus terarah, terukur, jangan berhancur-hancur. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tadi ya. Jadi kita belajar untuk sabar ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Fa'amilhu bil ihsan wal lutfi. Nah, guru itu juga, guru, para ustadz. Jangan memberi hukuman dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Kalau sudah terlanjur memberikan hukuman dalam keadaan marah, cabut hukuman itu. Beri hukuman lain dalam keadaan tenang. Ya kenapa? Karena ajar Nabi layak dil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi itu menetapkan hukuman sedangkan dia itu dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah. Karena kalau memutuskan dalam keadaan marah, itu bisa jadi nanti putusannya itu berlebihan. Nah, layak dil qadi wa huwa ghadban. Enggak boleh qadi itu, hakim itu memutus putusan, memponis dalam keadaan marah. Nah, ini kita belajar berataan, mudah-mudahan kita bisa sabar, ya. Yang belajar Quran, menghafal Quran sabar,
yang belajar kitab, murajaah sabar, yang mengajar sabar. Juga jangan siswa santri juga jangan mancing-mancing emosi para ustadz. Mancing ustadz kita kelahi yuk. Misalkan. Wa idza syi'ta an tursidahu ila hukmin syar'iyyin. Dan jika engkau ingin, wa idza syi'ta, dan jika engkau ingin an tursidahu, engkau membimbing dia ila hukmin syar'iyyin, mengenai hukum syarak tertentu, fala tughlil alaihil qaula, jangan engkau menggunakan kata-kata yang kasar. Mudah-mudahan kita bisa bertahanlah. Wala tunaffirhu minat tafaqquhi fid din, jangan engkau buat dia lari. Jangan tunaffir, jangan engkau buat lari dia minat tafaqquhi fid din, dari berusaha untuk paham terhadap agama, tafaqquh fid din. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ingatlah bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki kepada jalannya yang lurus. Kita doakan mudah-mudahan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita berataan diberikan hati yang lembut, kesabaran, kekuatan. Doakan juga kami, ya, Buan Pian, Buan Santri, doakan kami para ustadz, para pengajar ini diberikan kesabaran, kesehatan, keistiqomahan dalam mendampingi antum, menemani antum, bahkan nanti mengantarkan antum. Insyaallah yang mau ke Mesir kita antarkan ke Mesir, kita bantu ke sana, kita dampingi sampai ke sana. Yang hendak ke Yaman nanti kita dampingi sampai ke Yaman. Insyaallah. Itu saja mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saum kita hari ini terima Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammin taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.